Kenapa lagu ini copyright kena, copyright kena, copyright, gue males banget. Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue Yan CANZ. Oke, sekarang gue berada di akun kedua ya, dan kali ini gue akan menyelesaikan yang namanya HOH. Di sini HOH 10 tahun untuk minggu ke-6 ya. Gue akan menyelesaikan dan juga akan memilih mana sih monster yang terbaik untuk dipilih di event HOH 10 tahun di minggu ke-6 ini ya guys ya. Di sini kita diperlihatkan ada 5 monster, yaitu si Pierrette dan juga ada si Raksasa, terus Horus, Anubis dan juga Jack-o'-lantern ya. Jadi di sini gua akan memilih salah satu di antara monster-monster tersebut ya. Yang pasti monster ini adalah monster yang terbaik di antara 5 monster ini ya. Di sini yang menarik perhatian gua itu ada 3 monster, yaitu si Pierrette, Raksasa dan juga Horus. Yang lainnya seperti Anubis dan juga si Jack-o'-lantern gak gue bahas karena emang gak menarik ya. Jadi gue di sini akan menjelaskan dari Horus dulu. Horus ini atau si Imeseti ya, Imeseti, dia itu bagus banget buat dikomboin sama ignore defense, khususnya di Sig ya, di Sig dan juga di WGB bagus dikomboin sama ignore defense kayak si Bulldozer dan juga si siapa ya namanya satunya, intinya yang Iron Element, elemen Wind itu gue lupa namanya siapa, Copper ya, si Copper. Nah itu ya dikomboin sama ignore defense, ini bagus banget ya. Combo ignore defense yang berdasarkan defense maksud gue gitu ya. Ya karena dia punya skill ketiga yang bisa menaikkan defense dan crit rate satu tim terus mengisi penuh attack bar target. Jadi attack bar Imeseti ini jalan turn pertama. Untuk yang ignore defense-nya itu atau si bulldozernya itu jalannya akhir-akhir aja gak apa-apa. Yang penting nanti setelah Imeseti jalan langsung di push yang namanya bulldozernya. Nanti bisa one hit yang namanya satu monster di monster lawan, dan itu GG banget ya. Dan ya di sini Imeseti kayaknya nggak gue pilih ya guys ya. Kenapa bang nggak dipilih padahal bagus? Karena dia itu sekali lagi elemen biasa. Kalau elemen biasa gimana ya? Ya agak kurang aja gitu kalau elemen biasa. Apalagi di sini gue udah punya ya guys ya. Jadi ya ngapain juga nanti dipilih gitu ya. Ya jadi kita langsung aja. Di sini ada si Raksasa sama si Pierrette ya. Jadi gue jelasin dari si Raksasanya aja dulu. Oke, Raksasa ini dia bagus, lumayan lah ya. Masih lumayan walaupun ya kalau di kelas LND dia itu ya sampah gitu ya kalau di kelas LND. Tapi kalau kita bandingin sama NB4 biasa sebenarnya ini cukup bagus ya. Dia punya skill ke-1 layaknya Raksasa pada umumnya gitu ya. Punya skill kedua ini juga damage yang lumayan gede ya, lumayan banget. Dan di skill ketiganya ini yang membuat dia cukup bagus buat dipertimbangin di HOH kali ini gitu ya. Ya, karena dia punya skill yang menyerang satu musuh 4 kali dan berpeluang 75% melemahkan defense musuh untuk 2 turn. Ini kayak Han guys, kalau kalian tahu Han ya, ini mirip kayak gini. Dan mengurangi attack bar sebesar 30%. Jadi dia tuh menyerang 4 kali gitu ya, satu musuh 4 kali, ada peluang defense break dan juga nurunin attack barnya. Sayangnya dia nggak ada naikin attack bar dirinya sendiri sih. Dan juga kalau musuhnya mati maka jeda skill whip ini ya, jeda skill ketiga ini akan dikurangi 1 turn ya, yang mana jeda turnnya jadi cuma 2 turn. Sayangnya sekali lagi nggak ada naikin attack bar diri sendiri kayak si Han ya. Jadi ya kurang aja kalau menurut gua. Ya Han itu NB5 sih. nggak ini ya, nggak seimbang ya kalau dikompar sama NB5. Tapi kalau menurut gua run ini cukup kurang, tapi untuk damage buat Sig ini cukup oke ya. Jadi kita langsung aja ke yang satunya, yaitu Pierrette ya guys ya. Ya Pierrette ini atau si Eva ya. Eva ini punya skill ke-1 yang ya semua Pierrette pasti kayak gini ya. Skill kedua ini skillnya apa ya, lumayan lah ya guys ya. Dia bisa damage ya kalau attack barnya penuh. Maksudnya kalau HP nya penuh maka akan mengisi attack bar diri sendiri Eva ini sebanyak 100%. Jadi kalau pakai skill kedua maka attack bar dia itu langsung naik 100% gitu ya. Jadi ya kayak Profio gitu intinya ya.
Terus di skill ketiganya ini cukup bagus juga ya. Di skill ketiganya dia bisa menyerang musuh 5 kali dengan damage besar. Dan kalau apa ya, kalau kritikal attack bar dia itu akan meningkat 10%. Jadi semuanya itu total 50%. Kalau dia itu lagi apa ya, HP-nya penuh, maka jedanya nggak akan jeda intinya skill ini. Ini kalau menurut gue cukup bagus ya guys ya, si Eva buat Tisik ya. Buat Tisik ini bagus sih kalau menurut gue Eva, karena dia ada nambahin attack bar walaupun nggak ada defense break, but it's okay, nggak apa-apa, bagus ya. Dan juga ada shield buat diri sendiri sebesar 50% ya. Dan di skill keduanya ini ada naikin attack bar 100%, jadi dia bisa damage berkali-kali. Kalau menurut gue ini bagus sih ya. Apalagi si Eva ini saudaranya sama si Julia ya. Kalau kalian mungkin punya Julia dan mau nyari skill up, ini kalian bisa cari dari si Eva ini. Jadi gue langsung aja pilih si Eva ya guys ya. Ya karena si Eva yang kalau menurut gue masih cukup mendingan buat dipilih. Walaupun sebenarnya gak ada yang menarik banget yang buat gue kayak wow ini harus dipilih, wah nggak ada cuy. Ya jadi ya udahlah ya, di sini gue pilih aja si Eva. Oke, pilih. Nah ini Eva ya lumayan lah buat fisik, tapi untuk player pemula kalau menurut gue ya cukup kurang aja sih kalau buat player pemula. Jadi di sini untuk tim 1F ya, tim 1F ya tim normal aja sih coy. Ya, gue biasanya pakai tim kayak gini biar cepet aja, nanti di 6F atau 7F nanti gue ganti gitu ya. Ya, untuk tim 1F sampai 7F kayak gini, untuk 7F sampai 10F-nya nanti tim yang di 10F itu sama ya guys ya. Oke. Jadi ya kita langsung skip aja ya guys ya ke 10F, oke? Oke guys, di sini gue sudah 10F ya, dan ya kita langsung aja gimana sih timnya ya. Oke, di sini tim untuk 10F-nya ada si Verdeil, Janne, terus si Akhmamir, Geralt, dan juga ada si siapa ini namanya ya? Belladeon ya. Di sini kalau kalian lihat mungkin sedikit agak nggak beda jauh ya dengan timnya kemarin. Bahkan gue cuma mengganti Verdeil-nya doang, tapi nggak apa-apa. Dan ya mungkin kalau kalian nggak punya yang namanya Geralt, kalian bisa ganti, tenang aja ya guys ya. Ya kalau kalian nggak punya Geralt, kalian bisa ganti yang namanya Sigmarus ya. Sigmarus itu pun bagus ya guys ya, karena ada freeze dan juga damage-nya gede juga gitu ya. Dan kalau kalian mungkin gak mau pakai Sigmarus, kalian bisa pakai NB5 ya, lebih berguna. Misalnya di sini si Cheongpung, atau kalau enggak NB4 pun bisa gitu ya. Ya NB4 kayak si ini pun bisa nih, Tyron. Ya Tyron pun lumayan walaupun emang gak ada damage, tapi nggak apa-apa. Ya, jadi di sini gue pakai si Sigmarus aja lah ya. Oke. Di sini gue pakai Sigmarus karena mungkin untuk pengguna akun baru kayaknya Geralt udah gak ada gitu ya. Jadi gue pakai Sigmarus saja, oke? Jadi ya di sini timnya kayak gini ya guys ya, gue ubah sedikit tadi ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi untuk turn pertama seperti biasa, turn pertama emang wajib ya. Turn pertama di sini ada si Janne. Janne di sini berfungsi sebagai provoke, invincible, dan juga ada stun dan heal, lumayan ya. Untuk runnya kalian apa ya, usahakan pakai rune Vio ya. Kalau nggak pakai rune Vio, pakai rune Swift kayak gue pun nggak apa-apa. Swift fokus kalau gue di sini. Untuk runnya gue pakai speed, HP, dan untuk apa ya, substatnya kayak gini ya guys ya. Oke. Dan untuk artifaknya gue pakai HP dan defense. Dan untuk statusnya Janne ini speed harus tinggi, kalau bisa 100 lebih ya. HP juga harus tinggi karena dia harus karena dia pasti kena pukul terus gitu ya, jadi harus tinggi. Resist abaikan, kalau ada pun nggak apa-apa. Akurasi kalau bisa pun 80%, kalau nggak bisa 70%, oke. Dan kalau 100% itu lebih bagus ya. Kalau bisa ya, kalau kalian mampu 100% itu pun bagus gitu ya. Ya, crit rate, crit damage abaikan. Jadi gue penjelasan singkat aja coy. Oke, kita lanjut ke turn kedua. Turn kedua di sini ada si Belladeon. Belladeon di sini berfungsi sebagai defense break, ada heal juga, heal dari skill ketiga. Ini penting banget, ada heal, attack bar juga. Ini penting biar kita itu bisa jalan lebih dulu gitu ya daripada wave-nya, oke? Dan untuk rune-nya, kalau rune-nya sendiri gue pakai rune Vio Focus ya. Kalian juga aku rekomendasiin pakai rune Vio Focus lah. Kalau nggak pakai rune Vio, pakai rune Swift pun oke, tapi pakai rune Vio lah lebih baik.
ya. Untuk speednya plus 90 kayak gue pun gak apa-apa, tapi kalau kalian lebih sampai plus 100 itu lebih bagus gitu ya. Ya, untuk runnya sendiri gue pakai speed, HP, dan untuk substatnya kayak gini coy. Oke. Dan untuk artefaknya gue pakai defense dan juga defense. Oke. Dan untuk status Beladon sendiri HP-nya harus tinggi, defense-nya juga harus tinggi karena dia juga support gitu ya. Ya, speed yang tadi gue jelasin itu plus 100 ya kalau bisa, kalau nggak bisa plus 90 kayak gue pun nggak apa-apa. Crit rate damage abaikan, resist kalau bisa ya, kalau ada pun bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Akurasi minimal 70%, kalau bisa itu 85%, dan kalau 100% itu lebih bagus ya. Kalau bisa 100% kenapa tidak gitu ya. Ya kalau nggak bisa pun nggak apa-apa sebenarnya, 70% pun masih oke. Oke, jadi kita lanjut ke turn ketiga. Turn ketiga di sini ada si siapa dulu nih? Ya, turn ketiga ternyata si ini dulu guys, Akhmamir. Akhmamir di sini berfungsi sebagai damage doang ya, damage dari skill ketiga, skill kedua, dan juga skill ke-1. Ya, apalagi dari di skill keduanya ini ada damage berdasarkan HP max dan juga ada stun dan pengurangan attack bar kalau musuhnya gak kena stun. Ini penting ya biar kita itu bisa kontrol musuh. Ya, selain dari freeze-nya dari si Sigmarus, terus dari si Gianna-nya yang provoke, Akhmamir juga penting buat ngasih CC gitu ya. Ya, untuk runnya sendiri kursaran kalian pakai rune Rage Blade ataupun pakai rune Fatal Blade. Di sini gua kena Blade sama apa ya, Revenge ya. Ini kocak banget coy. Ya, jangan ikutin, tapi untuk statnya kalau bisa ikutin ya. Jangan ikutin rune kayak gini, tapi kalau statnya kalian usahakan ikutin. Ya, pakai rune Rage Blade, Vio Blade itu pun bagus gitu ya. Ya, untuk rune-nya sendiri gue pakai speed, speed crit damage attack maksud gue gitu ya. Dan untuk substatnya kayak gini coy. Oke. Yap, dan juga untuk artefaknya gue pakai attack dan juga attack. Ya, untuk status Akhmamir sendiri di sini HP-nya harus agak tinggi karena kemungkinan kalau provoke-nya gak kena, freeze-nya gak kena, dan juga stun-nya gak kena, dia bakal keserang. Ya, makanya jangan terlalu tipis-tipis banget. Attack ya tinggi karena di attacker, defense kalau ada bagus, kalau nggak ada apa-apa. Ya, speed dia plus 80 plus 70 deh ya, plus 70 minimal harusnya, plus 75. Ya, kenapa bang harus plus 75 padahal lu sendiri plus 64? Karena ya kalau plus 64 kayak gue ini, nanti dia akan peluang terkena monster dari wave-nya itu kemungkinan besar guys. Ya, apalagi kalau nggak dinaikin attack bar-nya sama si Beladon. Ya, makanya di sini speednya harus agak tinggi. Ya, crit rate minimal 80%, crit damage 150% minimal itu ya. Ya, resist abaikan, akurasi kalau ada bagus, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Akurasi buat stun dari skill kedua, dan juga ada apa ya, pemulihan HP ini, memang lagi pemulihan HP dari skill ketiganya. Oke, untuk turn keempat. Turn keempat di sini ada si Sigmarus. Sigmarus di sini berfungsi sebagai damage dari skill ketiga, damage-nya sangat besar sekali, dan juga ada freeze. Dan di skill kedua juga ada damage yang gede juga. Oke, dan juga untuk rune-nya aku saranin kalian pakai rune Rage Blade atau kalau nggak Fatal Blade. Di sini gua kenanya adalah double revenge dan juga energi. Ini kocak banget ya, nggak usah ikutin. Tapi untuk statnya kalau bisa sih ikutin. Ya, kecuali speed ya, speednya emang harus lebih tinggi. Ya minimal plus 75 seperti yang gue jelasin gitu ya. Ya untuk rune-nya sendiri gue pakai attack, crit damage, dan juga HP ya, biar dia agak tebel karena kemungkinan juga dia bakal kena serang ya. Dan ya untuk substatnya kalian bisa lihat sendiri seperti ini coy. Ini ada beberapa substat yang belum gue ganti ya. Ada beberapa rune jelek yang gue belum ganti kayak gini coy. Dan untuk rune-nya artefaknya di sini pakai HP dan juga attack. Untuk statusnya sendiri ini HP-nya udah agak tebel, ini lumayan ya guys ya. Takutnya dia kena serang dan dia mati ya, makanya di sini gue buat agak tebel, dan juga dia berfungsi buat di giant juga sih. Ya, attack di sini 1300 udah mantep banget, udah oke ya guys ya. Ya kalau kalian mungkin lebih tinggi itu lebih bagus. Ya defense abaikan, kalau mungkin ada pun gak apa-apa, itu lebih bagus. Speed plus 75 itu ya harusnya sih segitu, tapi gue plus 59 ya udahlah ya. Di sini minimal banget ya. Crit rate minimal 80%, crit damage 150%, resist kalau ada ya gak usah lah ya, resist abaikan aja. Akurasi plus 40% lah ya, minimal plus 40% buat maksimalin freeze-nya. Ya di sini gua kena 60%, itu bagus banget. Ya, lanjut untuk turn terakhir. Turn terakhir di sini ada si Verdehil. Verdehil di sini berfungsi sebagai damage dan juga
menaikkan attack bar. Ini menaikkan attack barnya penting banget biar kita itu bisa jalan terus ya. Dan untuk rune-nya sendiri, kalau Verdeil pakai Rage Blade ya guys ya. Kalau kalian mau build attack gitu ya, pakai Rage Blade build attack. Kalau mau pakai build support itu pakai Vio Blade ya. Build attack itu kita pakai attack, crit damage, dan juga attack. Kalau mau build support ya, jadi kalau mau build support pakainya speed ya, speed, crit rate, sama HP persen. Kalau mau build support ya, di sini gue build attack karena emang buat damage juga. Kalau build support speednya harus tinggi kayak gitu guys ya. Dan untuk substatnya kayak gini coy ya. Ini substatnya udah cukup oke, apalagi dia kepake juga buat di dragon ya. Dan untuk statusnya sendiri, oh ya ini artifaknya kayak attack ya. Untuk statusnya sendiri, di sini Verdeil harus agak tebel karena kemungkinan juga dia kena serang. Attacknya juga harus tinggi. Kalau kalian mungkin mau build attack gitu ya, kalau mau build support abaikan aja. Defense kalau bisa ada ya, kalau ada pun oke sih, kalau nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Speed di sini plus 40 udah oke. Kalau kalian mungkin speednya plus 100 ataupun plus 120 itu bagus ya guys ya. Kalau mau build support ya speednya kencang lah kalau mau build support ya. Crit rate wajib 100, crit damage 200% ini udah oke. Kalau kalian mau build support berarti crit damage abaikan aja, resist abaikan, akurasi juga abaikan ya. Di sini juga Verdeil berfungsi sebagai leader, ini penting ya guys ya leadernya. Oke, jadi ya seperti apa battlenya kita langsung lihat aja ya. Di sini gue battle manual aja. Oke, let's go. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Yeah.
breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave. Oke guys, di sini selesai dengan ya cukup mudah lah ya. Ya mantep lah. Oke. Jadi tim ini sangat kurekomendasiin buat kalian yang emang gak punya Geralt, atau kalau punya Geralt ya lebih baik sih harusnya ganti aja lah ya dengan Geralt. Itu akan jadi opsi yang lebih bagus. Oke. Ya jadi gitu aja ya guys ya untuk video kali ini. Semoga penjelasan gue bisa bisa kalian bisa mengerti lah dengan penjelasan gue intinya gitu ya. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.